Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah, BP 2010 11 55 11 0106. Nah, di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi kita pada pagi hari ini mengenai tentang sejarah dan perkembangan teori manajemen. Sebelum masuk kepada penyampaian materi, izinkan kepada saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anastasia Francisca Adi dengan nomor BP 20 10 11 55 11 0104. Perkenalkan, nama saya Auliana Hasanah dengan nomor BP 20 10 11 55 11 0108. Perkenalkan, nama saya Della Septinusari, nomor BP 20 10 11 55 11 01 11. Baiklah, penyampaian materi akan dibacakan oleh anggota kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 2, yaitu sejarah manajemen. Manajemen sebenarnya sudah ada semenjak keberadaan manusia. Hal ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan dan monumen-monumen yang dibangun oleh peradaban kuno. Seperti dibangunnya piramid Cheops oleh arsitek Mesir kuno pada tahun 3000 sebelum Masehi. Daniel Ware membagi evolusi manajemen dalam 4 fase, yaitu 1. Pemikiran manajemen. Ada 2 peristiwa. 1. Terjadinya pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah buku doktrin ekonomi klasik. Peristiwa yang kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Kedua, era manajemen ilmiah ditandai dengan perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Towner, Frederick Winslow Taylor, Frederick Halsey, dan Harrington Emerson, dan dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Perkembangan manajemen ilmiah juga didorong oleh munculnya pikiran baru dari Henry Gann dan keluarga Gilbert. Ketiga, era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku behavioral school dalam pemikiran manajemen di akhir manajemen ilmiah. Katalis utama dari kelahiran mazhab perilaku adalah serangkai studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Keempat, era modern. Era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total, yaitu Total Quality Management (TQM) di abad 20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen. Deming berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas hubungan berasal dari kesalahan pekerjaan melainkan sistemnya. Selanjutnya yaitu perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen ini awal mulanya terjadi ketika revolusi industri pada tahun 1760 sampai 1840. Secara garis besar, perkembangan teori manajemen terbagi menjadi 5 jenis teori. Yang pertama ada teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik ini memiliki 2 tokoh, yang dimana kedua tokoh ini merupakan seseorang manajemen yang mengawali munculnya teori manajemen. Tokoh pertama ada Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Ia merupakan seseorang manajer di beberapa pabrik. Ia mengemukakan bahwasannya perbaikan kondisi karyawan yang dapat menaikkan produksi dan menguntungkan laba. Dan juga ia mengatakan bahwa investasi yang paling terbesar atau paling yang menguntungkan adalah karyawan. Tokoh yang kedua adalah Charles. Charles merupakan penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi dan juga merupakan profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian terhadap manajemen. Dan dia juga
mengemukakan setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik. Teori yang kedua adalah teori manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah manajemen. Manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ciri-ciri dari teori manajemen ilmiah ini adalah penerapan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah produksi, studi tentang waktu, studi tentang pekerjaan, dan organisasi fungsional. Di teori manajemen ilmiah ini memiliki beberapa tokoh. Tokoh yang pertama adalah Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Ia merupakan orang yang pertama kali mengembangkan manajemen ilmiah. Ia bisa disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Ia memiliki 4 prinsip pemikirannya. Yang pertama adalah setiap pekerjaan harus dilakukan menurut bagian-bagiannya. Baru harus ada pembagian pekerjaan terhadap manajer dan pekerjanya. Yang ketiga, harus ada kerjasama yang baik antara manajer dan pekerjanya. Dan yang keempat, manajer harus melakukan kegiatan survei, memberi perintah, dan merancang apa yang harus dikerjakan. Sedangkan pekerja harus bebas mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Tokoh yang kedua adalah Frank dan Lillian Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1972. Frank merupakan seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, sedangkan Lillian merupakan seseorang yang tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Tokoh yang ketiga yaitu Henry Elgett pada tahun 1861 sampai 1919. Ia mengemukakan beberapa gagasan yang dimana ia menambah ide dari Taylor. Yang pertama ada kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajer. Yang kedua, adanya seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, sistem bonus untuk merangsang produktivitas. Yang keempat, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Tokoh yang keempat yaitu Harrington Emerson pada tahun 1851 sampai 1931. Ia memiliki 12 prinsip efisien untuk menghindari pemborosan. Yang pertama, tujuan yang dirumuskan harus jelas. Yang kedua, kegiatan yang dirumuskan harus masuk akal. Yang ketiga, adanya staf yang cakap. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan yang terpercaya, akurat, dan segera. 7. Pemberian pemerintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. 8. Adanya standar dan metode waktu dalam setiap kegiatan. Ke-9, kondisi yang distandarisasi. Yang ke-10, operasi yang distandarisasi. Yang ke-11, instruksi praktis tertulis yang standar. 12, balas jasa yang efisien. Teori yang ketiga yaitu teori organisasi klasik pada tahun 1900 sampai 1940. Aliran manajemen ini juga dikenal sebagai teori administrasi atau teori manajemen administratif. Salah satu tokoh yang terkenal yang bernama Henry Fayol yang merupakan bapak teori ilmiah. Ia disebut sebagai bapak teori ilmiah karena ia seorang industrialis Prancis yang mengemukakan teori teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelola organisasi-organisasi yang kompleks. Di teori organisasi klasik memiliki 4 tokoh. Tokoh yang pertama ada Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Fayol membagikan operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang bergantung satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah yang pertama teknik. Teknik adalah produksi dan manufacturing produk. Yang kedua ada komersial, yaitu pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang ketiga keuangan, yaitu perolehan dan penggunaan modal. Yang keempat ada keamanan, yaitu perlindungan karyawan dan kekayaan. Yang kelima yaitu akuntansi, yaitu perolehan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca, dan pengumpulan data statistik. Yang terakhir yaitu manajerial. Tokoh yang kedua James De Money. Ia mendefinisikan bahwa organisasi sebagai kelompok, 2 atau lebih yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Ia juga mengungkapkan bahwasannya untuk menciptakan atau membentuk suatu organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar.
Yang pertama, koordinasi. Adanya koordinasi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan disiplin. Yang kedua, prinsip skalar. Proses skalar mempunyai prinsip, prospek, dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan, delegasi, dan definisi fungsional. Yang ketiga ada prinsip fungsional. Adanya fungsionalisme yang bermacam-macam tugasnya yang berbeda. Yang keempat, prinsip staff, yaitu kejelasan perbedaan staff dan lini. Tokoh yang ketiga yaitu Mary Baker Follet pada tahun 1868 sampai 1933. Ia mengemukakan bahwasannya konflik dapat dibuat konstruktif dengan menggunakan proses integrasi di mana orang-orang terlibat mencari jalan pemecahannya bersama perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dia juga mengatakan bahwa suatu pola organisasi yang ideal di mana manajemen mencapai koordinasi melalui komunikasi yang terkendali dengan para karyawannya. Tokoh yang keempat yaitu Chester I. Burnett pada tahun 1886 sampai 1961. Ia memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Dan dia juga mengatakan fungsi-fungsi utama manajemen adalah perumusan tujuan dan mengadakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. D. Teori hubungan manusiawi. Ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama, pentingnya motivasi manusia. Yang kedua, pendekatan kelompok terhadap manajemen. Yang ketiga, dimulainya ekspansi ilmiah terhadap masalah-masalah manusia. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain, yang pertama, Hugo Massenburg, dikenal sebagai pencetus psikologi industri. Hugo mengungkapkan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, mencari pekerjaan yang baik. Yang kedua, menciptakan pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga, penggunaan pengaruh yang baik untuk motivasi kerja. Tokoh selanjutnya bernama Elton Mayo, terkenal akan penelitian Hawthorne yang berisikan hubungan manusiawi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan interaksi antara manajer dan bawahannya secara manusiawi. Selanjutnya, teori manajemen modern. Teori ini terbagi atas 2. Yang pertama, pendekatan perilaku organisasi yang dipengaruhi oleh sistem dengan tokoh-tokoh antara lain yang pertama Fromm dengan teori ekspektasinya, yang kedua Stern dengan penelitian dinamika kelompoknya, yang ketiga Max Allen dengan teori need of power, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Prinsip yang dapat disimpulkan, yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu sistem teknik yang ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dengan pertimbangan yang hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua, aliran kuantitatif. Aliran ini banyak digunakan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, dan lain-lain. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan suatu model sistematis. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Yang keempat, pengujian model dan hasil yang didapat dari model. Yang kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Dan yang terakhir, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. G. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sebagai pendekatan manajemen sistem mencakup baik sistem-sistem umum maupun sistem khusus, dan sistem analisis maupun sistem terbuka. Pendekatan sistem umum pada manajemen dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofis, dan sosio-psikologis. Sedangkan analisis sistem manajemen spesifik meliputi bidang-bidang seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, akuntansi, sistem informasi, serta mekanisme perencanaan dan pengawasan. G. Pendekatan kontingensi. Pendekatan ini mencoba untuk menerapkan berbagai pendekatan manajemen terdahulu pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu. Perbedaan kondisi dan situasi tertentu memerlukan pendekatan tertentu pula. Sebagai contoh,
bila hubungan manusia di kalangan pekerja sudah baik, tetapi produktivitasnya tinggi, maka pendekatan teori manajemen klasik mungkin lebih tepat diterapkan. Akan tetapi, bila hubungan manusia di kalangan pekerja rendah dan produktivitasnya tinggi, maka pendekatan hubungan manusia mungkin lebih tepat diterapkan. Baik, itulah tadi hasil presentasi kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui WhatsApp grup. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.